Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan 34 orang PMI ilegal yang nyaris tenggelam di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Para PMI ilegal ini nyaris tenggelam akibat kapal kandas, di mana saat diamankan, 34 PMI ilegal ini sudah bertaruh nyawa akibat melintasi lumpur yang hampir menenggelamkan seluruh badan mereka. Detail informasinya akan dilaporkan oleh Alif, wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Alif. Halo Dea. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi kapal pengangkut PMI ilegal ini kandas di perairan Batubara? Iya, terima kasih Dea. Perlu dijelaskan bahwasanya pertama kali kejadian ini pada Minggu sekitar pukul 22 WIB malam, di mana 34 PMI ilegal tersebut dikumpulkan di satu lapangan. Nah, saat itu mereka menunggu kapal sekitar tengah malam pukul 12, pukul 00 WIB Senin. Nah, di mana saat mereka menyeberangi laut menuju Malaysia, kapal yang ditumpangi oleh 34 PMI ilegal tersebut mengalami kebocoran, sehingga kapal tersebut kandas dan tidak bisa meneruskan perjalanan. Namun karena kapal kandas, 34 PMI tersebut terpental dan sempat terjatuh, sehingga bertaruh nyawa mengiringi lumpur yang ada di perairan tersebut. Ya. Lalu apakah jalur tikus Batubara ini dan sekitar memang sering dilakukan untuk penyelundupan PMI ilegal? Ya, terima kasih. Tempat di Batubara sendiri memang sering terjadi penyeludupan, di mana banyak kasus yang terjadi di sini. Seperti contoh yang waktu kejadian ada tenggelam kapal di Malaysia, ternyata hal tersebut melalui jalur Batubara. Nah, di hari yang sama juga sekitar pukul 3 dini hari, Senin 3 dini hari, Kodim 0208 Asahan juga mengamankan sebanyak 58 PMI ilegal di rumah penampungan, Dea. Ya, terakhir rekan Alif, terkait ini apa sebenarnya alasan mereka melintasi jalur tikus tersebut dan apa tujuannya? Bisa diinformasikan? Iya, Dea, terima kasih. Untuk mereka menempuh jalur tikus ini dikarenakan akses ke Malaysia saat ini sedang ditutup. Namun karena mereka faktor ekonomi, mereka terpaksa harus melintasi hal tersebut, Dea. Baik, Tribuners, terkait insiden ini rekan wartawan kami sudah melakukan wawancara bersama Letkol Laut P.Aan Prana Tuah Sebayang selaku dan Lanal Tanjung Balai Asahan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dalam hal ini Polsek Labuan Lufu, sehingga ada Pak Kapolsek dan juga ada dari Polair. Kemudian ada personil dari Kodim 0208 Asahan yang bersama-sama turun ke lapangan untuk menggagalkan upaya human trafficking. Adapun kronologinya, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan penyeberangan secara ilegal ini berkumpul di suatu titik kumpul lapangan bola tidak jauh dari posisi kita sekarang ini, sekira jam 22 malam. Kemudian mereka pada tengah malam mulai bergerak menuju ke kapal yang sudah sengaja dikandaskan di lepas pantai. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu pun mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesigapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dari saudara-saudara kita ini, karena apa yang disampaikan Bapak Dandim tadi benar, ini sangat-sangat berbahaya, sudah ilegal kemudian berbahaya. Ini kita masih akan dalami lagi karena mungkin mereka masih shock, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail. Tapi nanti pada penyidikan berikutnya di Polres itu akan bisa diungkapkan. Untuk jumlah sendiri berapa? Jumlah keseluruhan adalah 34 dengan rincian 30 ada di Posal Tanjung Tiram, 18 pria, 12 wanita. Kemudian ada 4 yang di tempat Bapak Kapolsek, itu 3 wanita, 1 pria. Jadi total 34. Nakoda ini dalam proses penyidikan kita asumsi kita belum tahu ini ada atau tidak. Tapi nanti
mungkin bisa saja senjata mereka, mungkin dia juga lari, kita belum tahu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.